Tips berikut ini akan membuat kalian lebih aman dalam bermain drone. Dijamin nggak akan hilang, juga nggak akan nabrak, khususnya bagi pilot drone pemula. Apa saja tipsnya? Simak video berikut. Yang pertama, terbanglah di atas ketinggian objek yang ada di sekitar kita. Misalnya di sekitar kita ada rumah dengan ketinggian 5 meter, maka kita harus terbang lebih tinggi dari 5 meter. Misalnya di sekitar kita ada pohon dengan ketinggian 15 meter, ya minimal kita harus terbang di atas 15 meter. Caranya bagaimana? Caranya pada saat kita terbang, kita bisa memperhatikan posisi tengah layar drone kita menghadap ke objek yang ada di sekitar kita. Nah, di situ akan ketahuan apakah drone kita itu sudah lebih tinggi dari objek di sekitarnya atau belum. Setelah itu kita bisa putar drone-nya 360 derajat sehingga kita bisa tahu objek yang mengelilingi drone itu di sekitar kita, apakah betul-betul kita sudah berada di atas ketinggian objek-objek itu atau belum. Berikutnya coba cek kecepatan angin sebelum terbang, terutama kalau kalian terbang di daerah pantai atau laut, karena angin di situ bisa berbahaya bagi drone kita. Cara ngecek kecepatan angin, kita bisa pakai aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store. Kita bisa download aplikasi tersebut. Biasanya dia ngecek kecepatan angin itu melalui mic, jadi kita bisa pasang saja di situ berapa kecepatan angin yang kita dapat. Selama ini kita bisa perbandingkan kecepatan angin yang kita dapat dari aplikasi itu dengan ketahanan drone kita. Drone kita itu tahan di angin berapa. Umumnya kalau dia yang wind resistance-nya itu level 5, selama dia kecepatan anginnya maksimal di 8 meter per detik, kita masih berani terbang. Tapi kalau kecepatan maksimal angin sudah di atas 10, sebaiknya hindari terbang di posisi tersebut karena itu bisa berbahaya. Drone akan sangat sulit untuk dikendalikan, bahkan hampir tidak bisa dikendalikan sama sekali. Berikutnya, setting ketinggian RTH atau return to home, itu ketinggiannya di atas objek yang lebih tinggi di sekitar kita. Misalnya, ini mirip seperti tips yang pertama tadi, misalnya ada objek di sekitar kita itu ketinggian, contoh misalnya seperti BTS seluler, tower seluler itu anggaplah misalnya ketinggiannya 60 atau 70 meter, maka RTH altitude-nya atau ketinggian RTH-nya itu harus di atas itu. Taruhlah di ketinggian 75 atau 100 itu sudah cukup aman. Settingan berikutnya yang harus diperhatikan adalah settingan ketika drone hilang signal. Umumnya ketika drone hilang signal itu dia akan ada 3 macam pilihan. Yang pertama akan return to home atau balik ke posisi dia naik, atau dia akan stay di tempat, atau dia akan landing di tempat. Nah, di sini yang paling aman adalah yang return to home atau balik ke tempat di mana dia terbang tadi. Kalau dia posisi diam di tempat, kalau itu berada di atas air, kemudian kita tidak bisa mengkonekkan lagi sinyalnya, maka saat baterai habis dia akan nyemplung ke air. Begitu juga dengan landing, kalau misalnya dia sedang terbang di atas tempat yang tidak aman, misalnya seperti di atas air, itu ketika hilang signal kemudian dia akan landing, maka akan resikonya drone akan nabrak atau hilang atau bahkan nyemplung ke air. Berikutnya, jangan berani-berani terbang di area terlarang. Area terlarang itu misalnya seperti yang di dekat bandara atau di tempat-tempat yang memang dilarang. Kadang ada tempat yang menarik untuk menerbangkan drone tapi dilarang, misalnya seperti ketika ada event. Kalau memang dari event itu sudah mempunyai tim dokumentasi yang menggunakan drone, biasanya mereka akan mengeluarkan larangan untuk menggunakan drone. Nah, ketika kita berada di posisi seperti itu, berada di tempat seperti itu, jangan berani-berani menerbangkan drone. Itu resikonya nanti bisa bertabrakan dengan drone dari panitia, dan itu nanti ketika masuk ke ranah hukum, yang salah kita karena tidak punya izin untuk terbang. Berikutnya, pastikan kondisi drone kita dalam kondisi aman. Seringnya yang sering terjadi itu yang tidak aman dari baterai atau dari propeller atau baling-baling. Jangan berani-berani terbang menggunakan baterai yang sudah kembung, karena baterai yang sudah kembung itu bisa tiba-tiba pada saat di atas kondisi dia panas, kemudian makin kembung, dan itu bisa menyebabkan drone mati di tempat. Itu bahaya banget dan sering banget terjadi kecelakaan drone dari baterai. Yang kedua, seringnya juga baut dari baling-baling yang biasanya menggunakan baut, dia bautnya itu longgar, tidak dicek atau tidak dikencangkan dulu sebelum terbang, sehingga pada saat dia sedang posisi berada di atas, tiba-tiba baut itu lepas, kemudian baling-balingnya lepas, dan akhirnya drone tidak bisa dikendalikan hingga akhirnya nabrak atau jatuh. Berikutnya, coba gunakan observer. Observer itu seperti teman yang ada di sebelah kita, karena kita selama menerbangkan drone itu kita sibuk ngawasi monitor drone kita dari HP atau dari layar
drone-nya. Jadi kita tidak sempat memperhatikan posisi drone-nya ada di mana. Nah, observer itu fungsinya untuk melihat drone kita itu ada di mana, sehingga misalnya dia sudah mendekati objek, mendekati mau nabrak atau mendekati hal-hal yang berbahaya, maka observer bisa memberitahu kita bahwa drone dalam kondisi bahaya. Atau kita juga bisa menggunakan prop guard atau propeller guard atau pelindung baling-baling. Untuk produk DJI yang versi mini itu biasanya sudah dijual ya, jadi kita bisa menggunakan itu. Gunanya kalau kita pakai pelindung baling-baling, ketika drone itu nabrak atau nyentuh barang atau nyentuh sesuatu, itu propellernya tidak langsung menabrak sehingga mesin tidak sampai mati, sehingga tidak perlu jatuh atau merusak drone kita. Yang terakhir, cobalah untuk kalibrasi kompas atau kalibrasi IMU atau kalibrasi apa saja yang biasanya diperlukan di drone itu sebelum kalian terbang. Kalibrasi ini penting karena terkadang drone itu ketika dia sudah terlalu lama tidak nyala, misalnya sampai 1 bulan lebih, atau dia baru saja menempuh perjalanan yang terlalu panjang, misalnya dari antar pulau ya, dari Jakarta ke Kalimantan atau ke Sumatera gitu, itu kan sudah terlalu jauh. Itu sangat direkomendasikan untuk kalibrasi dulu sebelum terbang, sehingga nanti kompasnya bisa bekerja secara akurat. Dari sekian tips itu, kalau kita praktekkan, harusnya kita bisa terbang lebih aman ya. Resiko jatuhnya sangat minim sekali. Ya memang masih ada kemungkinan drone itu tetap bisa rusak atau hilang. Contohnya misalnya ketika kita terbang, kita sudah perhatikan faktor-faktor tadi, ternyata di tempat yang agak jauh dari tempat kita ada layangan yang terbang sangat tinggi. Itu juga sangat bisa sekali membuat drone kita jatuh. Atau juga ada faktor lain, misalnya seperti terkadang binatang seperti burung itu ketika ada drone dia bisa ngejar dan nabrak. Nah itu juga akan berpotensi membuat drone kita jatuh. Dan yang terakhir, potensi kemungkinannya jatuh lagi apabila memang ada hardware atau ada spare part atau ada elektronik yang tiba-tiba mati di tempat. Nah itu memang faktor-faktor itu juga masih bisa terjadi, tapi kemungkinannya sangat minim sekali. Terutama jika kalian menggunakan drone-drone yang sudah punya reputasi bagus lah. Kalau kalian menggunakan drone toys atau drone yang murahan, mungkin meskipun kalian sudah menerapkan semua tips itu ya, resiko nabraknya masih tinggi karena dia terbangnya saja tidak presisi. Tapi kalau kalian sudah menggunakan drone yang punya reputasi bagus, itu dengan menerapkan tips tadi, maka kemungkinan untuk jatuh atau nabrak atau hilang akan sangat minim sekali. Untuk hari ini cukup dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.